Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 fikih. Sini kami akan bahas tentang tata cara pengurusan jenazah, tata cara sholat jenazah, apa itu tahlil, apa itu uh, talqin dan juga takziah. Nah, di sini kita akan bahas tuntas tentang hal-hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM 15. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara mengkafani jenazah, cara mensolati jenazah, dan cara menguburkan jenazah. Yang pertama, cara mengkafani jenazah. Jenazah dikafani dengan 3 helai kain putih yang panjang dan lebarnya sama. Kain tersebut juga harus dalam keadaan bersih dan suci. Jika jenazah laki-laki dikafani dengan 5 helai kain, maka 3 kain tersebut ditambah dengan sarung dan sorban. Dan jika jenazah perempuan dikafani dengan 5 helai kain, maka 3 kain tersebut ditambah dengan baju kurung dan kerudung. Kedua, saya akan menjelaskan tentang cara mensolati jenazah. Sholat jenazah dilakukan dengan posisi berdiri dengan 4 takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit. Jika mayit tersebut laki-laki, maka doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu. Dan jika mayitnya perempuan, maka doanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat membaca salam. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang cara mengubur jenazah. Cara mengubur jenazah, jenazah harus dimasukkan dalam liang lahat dan dihadapkan dalam posisi arah menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah diletakkan dalam posisi miring dan wajah menghadap kiblat. Yang ketiga, wajah jenazah harus ditempelkan ke tanah. Yang keempat, saat meletakkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Yang kelima, membuka kain penutup jenazah. Yang keenam, jenazah diletakkan dari arah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zakiatul Hikmah, NIM saya T20196045. Saya di sini akan menjelaskan tentang fikih pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah tersebut ada 4, yaitu yang pertama memandikan, yang kedua yaitu mengafani, yang ketiga yaitu menyolati, dan yang terakhir yaitu mengubur. Hukum pengurusan jenazah itu ada 2, fardu kifayah bagi semua umat muslim, dan yang kedua fardu ain apabila ada 1 orang yang mengetahuinya. Orang yang tidak boleh dimandikan dan disolati itu ada 2, yaitu yang pertama orang yang mati syahid dalam peperangan. Maksudnya orang yang mati syahid tersebut yaitu orang Islam yang melawan orang kafir demi untuk menegakkan agama Allah. Yang kedua yaitu jenazah janin yang tidak bisa menangis atau menjadi dengan suara keras. Ada 7 keutamaan untuk memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah tersebut, orang yang memandikan disunahkan untuk mandi sunnah terlebih dahulu. 7 keutamaan tersebut yaitu yang pertama, dimandikan di tempat yang sepi. Yang kedua, dimandikan dalam hitungan waktu ganjil seperti 3, 5, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu dimandikan dalam baju kurung. Yang keempat yaitu disunahkan pada basuhan pertama pada mayat menggunakan alat bantu berupa daun khotni. Yang kelima, dimandikan di tempat yang tinggi. Yang keenam, dimandikan dengan air dingin. Yang ketujuh yaitu pada akhir basuhan mayat ditambah dengan sedikit barus yang sekiranya tidak mengubah air. Saya pikir cukup untuk menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini saya akan melanjutkan bahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan bahas tentang 3 hal. Yang pertama yaitu takziah, yang kedua adalah tahlil, dan yang ketiga adalah talqin. Nah, yang pertama takziah. Takziah secara istilah yaitu menghibur atau menghilangkan kesedihan, mengurangi kesedihan seseorang
yang ditinggal wafat oleh keluarganya. Jadi di sini kita dianjurkan untuk takziah selama 3 hari. Nah, tapi sekarang banyak orang yang salah kaprah dengan makna yang sesungguhnya dari takziah ini. Kebanyakan orang itu melakukan takziah dengan bacaan Yasin, terus kemudian tahlil. Nah, itu niatnya untuk takziah dikirimkan kepada orang yang mati. Padahal di sini makna takziah yang sebenarnya adalah menghibur ahli mayit, keluarga yang ditinggal oleh mayit tersebut. Nah, dan di sini kita disunahkan untuk bertakziah dan dianjurkan juga untuk membawa makanan. Waktu Ja'far Ali bin Abi Thalib, saudara kandung Ali bin Abi Thalib itu wafat ketika di medan peperangan dan mati syahid, Rasulullah berkata kepada seluruh penduduk kota Madinah, buatlah makanan dan minuman untuk keluarganya Ja'far. Nah, itu dimaksudkan untuk kita bertakziah untuk keluarganya Ja'far, bukan untuk Ja'far. Jadi makna yang sebenarnya dari takziah itu yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya itu mengurangi kesedihan daripada ahlu mayit. Bagaimana jika seseorang itu bertakziah melebihi dari 3 hari? Nah, di sini itu hukumnya makruh. Jadi yang awalnya takziah itu hukumnya sunnah, tapi kalau melewati dari 3 hari itu hukumnya makruh. Karena menghibur atau meringankan kesedihan ahlu mayit itu paling maksimal lah, itu 3 hari. Jadi kalau setelah itu hukumnya makruh. Dan bagaimana hukumnya jika kita itu bertakziah kepada orang kafir dhimmi, orang kafir yang dilindungi? Nah, itu ada 2 pendapat. Yang pertama, hukumnya itu adalah boleh, dan yang kedua, hukumnya itu dilarang. Nah, itu. Dan apa lagi? Oh iya, mengenai fadilah bertakziah itu banyak sekali fadilahnya, tapi di sini saya akan menyebutkan 2 saja. Yang pertama yaitu mendapat pahala dari orang yang ditakziahi tersebut, dan yang kedua adalah mendapat kemuliaan di hari kiamat. Nah, itu mungkin hanya itu untuk yang pembahasan yang takziah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tahlil. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tahlil itu ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman apa? Padahal tahlil itu pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Jadi tahlil ini ada ketika Islam masuk ke Indonesia. Jadi pada zaman dahulu itu Indonesia terkenal dengan agama Hindu Budanya. Jadi pada zaman dahulu itu, sebelum Islam masuk ke Indonesia, zaman Hindu Buddha itu melakukan adat di mana mereka mendoakan dengan bacaan-bacaan Hindu Buddha, itu mendoakan orang-orang yang mati. Nah, setelah masuknya Islam itu dikolaborasi dengan bacaan-bacaan tahmid, tasbih, dan berzikir, terus berdoa, dan bacaan yang lainnya. Nah, apa hukumnya tahlil di sini? Hukum tahlil di sini adalah boleh. Jadi bisa disimpulkan bahwa tahlil itu merupakan kegiatan
berdoa atau membacakan tasbih, tahmid dan yang lainnya itu dikirimkan sebagai hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Apakah itu sampai? Ya, itu sampai. Eh, karena ada sebagian pendapat para ulama itu mengatakan bahwa apa yang kita baca, apa yang kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal, maksudnya bacaan-bacaan seperti Al-Fatihah, tahlil, bacaan Fatihah, tahmid, tasbih, Yasin dan sebagainya itu ketika dikirimkan kepada orang yang meninggal itu akan sampai. Karena pada zaman dahulu, pada waktu zaman Rasulullah SAW ada wafat Nabi yang meninggal. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu meletakkan pohon pelepah kurma di atasnya. Dan Rasulullah berkata bahwa semoga pohon pelepah kurma ini bisa meringankan azabmu, meringankan kejelekan-kejelekanmu sebelum pohon pelepah kurma ini kering. Nah, pada waktu itu sahabat menyebutkan bahwa kalau pohon pelepah kurma aja bisa menolong atau meringankan beban akhirat si sahabat Nabi itu, kenapa manusia tidak gitu, dengan mengirimkan bacaan Fatihah, Yasin, tasbih, tahmid, kalimat la ilaha illallah dan sebagainya, kenapa tidak gitu. Biasanya kalau di Indonesia yang mayoritas penduduknya itu muslim, melaksanakan tahlil itu biasanya 7 hari setelah orang itu wafat, setelah itu 40 harinya, dan terus dilanjutkan dengan 100 harinya, kemudian 1 tahun, dan yang terakhir adalah 1000 harinya. Ya, mungkin hanya itu tentang tahlil. Kemudian untuk yang selanjutnya talqin. Baik, talqin itu artinya ta'lim, yang artinya mengajarkan. Nah, di sini talqin merupakan mengajarkan seseorang yang sudah mau wafat di detik-detik terakhirnya, itu mengajarkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini ada tata caranya juga untuk mentalkin seseorang. Jadi yang pertama itu dengan cara membisikkan kepada orang tersebut yang sudah mau wafat, dengan membisikkan 1 kali, yaitu ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu ucapkan janji manis yang dijanjikan Allah ketika seseorang yang mau wafat itu di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Seperti halnya ketika seseorang di akhir wafatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib surga baginya. Jadi bisikan bahwa ucapkanlah la ilaha illallah, maka surga wajib bagimu, atau maka surga, ucapkanlah la ilaha illallah, surga sedang menantimu. Seperti itu. Dan itu cukup diucapkan 1 kali saja. Dan karena jika itu diucapkan berkali-kali, seperti halnya sudah membisikkan dan menyuruh orang itu mengucapkan la ilaha illallah, terus berulang kali, itu takutnya akan mengganggu orang tersebut, dan khawatirnya orang itu akan bosan dan tidak suka dengan kalimat la ilaha illallah, dan di situ ada setan yang akan mengganggunya. Nah, dan juga cukup 1 kali ketika sudah menyuruh orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah,
dan diulang lagi ketika orang tersebut malah beralih kepada kata-kata yang lain. Nah, kita tidak apa-apa untuk meluruskannya. Dibisikkan lagi. Nah, seperti itu. Hukum mentalkin seseorang itu adalah sunnah. Itu tidak berlaku hanya pada keluarga atau kerabatnya, tapi seseorang yang ada di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton video kami, dan terima kasih atas perhatiannya juga, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun kekurangan topik dalam pembahasan kami. Mungkin hanya itu video dari kami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.